Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Palupi Wira Pertiwi. Saya adalah mahasiswa aktif semester 1 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dari Prodi Psikologi Fakultas Psikologi dengan NIM 2504011100046. Jadi di sini saya akan melakukan sebuah wawancara sebagai penuntasan tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Abdul Latif MPD. Jadi di sini saya akan mewawancara seputar implementasi Pancasila, di mana saya akan mewawancarai atau narasumber saya kali ini adalah seseorang yang pastinya mempunyai peran penting dalam kehidupan juga bermasyarakat dan mempunyai suri teladan juga pastinya menginspirasi bagi kita. Jadi pada wawancara kali ini saya mencoba menggali seberapa besar nilai-nilai dalam Pancasila ini digunakan dan diimplementasikan pada bidang kehidupan, yaitu di pemerintahan tingkat desa tersebut. Oke, langsung saja. Inilah wawancara saya dengan Bapak Dr. Andes Edi Subiantoro tersebut. Nah ya, jadi intinya pemerintahan itu dikatakan berjalan baik, kondusif itu manakala ya semua elemen yang ada itu bisa berjalan sesuai dengan garis yang dilakukan sesuai dengan tata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu Oke, langsung saja. Dengan begitu, apakah menurut Bapak pemerintahan desa semasa Bapak memimpin itu sudah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di dalamnya? ya, alhamdulillah, insya Allah sudah, karena ya semuanya itu apa yang menjadi cita-cita kita sebagai nahkoda ketika itu di pemerintahan desa bisa terwujud semuanya, karena intinya kita memang selalu memperhatikan dan selalu melaksanakan hal-hal yang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, mulai dari sila pertama bahkan sampai sila kelima. Untuk implementasi nilai Pancasila tersebut seberapa besar sih? Maksudnya pertanyaannya mirip sama yang tadi, tapi seberapa besar nilainya pentingnya untuk masyarakat sendiri, juga pemerintahan dan aktivitas itu desa. Ya, saya kira itu sangat apa ya? Ya sangat besar sekali, karena tanpa adanya kesadaran dan hal-hal yang pada hakikatnya terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila, kita akan juga mengalami kesulitan manakala mau melakukan mobilisasi terhadap program-program kegiatan pembangunan desa. Tapi alhamdulillah dengan kita selalu melaksanakan program dan kegiatan itu selalu berlandasan dengan nilai-nilai Pancasila yang kita implementasikan di dalam kesadaran masyarakat bermasyarakat. Ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, sehingga saya kira nilainya ya cukup tinggi, nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam rangka implementasinya di masyarakat, khususnya akhirnya memberikan kesadaran pada masyarakat untuk berbangsa dan bernegara dengan baik. Itu. Baik. Jadi sudah ditanamkan ya Bapak, seperti contohnya itu aspirasi rakyat itu sudah diikut sertakan dalam pengambilan keputusan. Apakah sudah? Dan Bapak sendiri sebagai kepala desa
bagaimana cara memastikan program itu sudah sesuai dan merata sesuai tujuannya? Oke, itu yang jelas untuk desa saya, desa Selor ketika itu terimplementasi bahwa lembaga-lembaga desa yang ada di pemerintah desa Sidoarjo itu sangat berperan dan sangat berfungsi, sehingga manakala saya mau melakukan tugas kegiatan dan program yang kita rencanakan tidak luput dari kegiatan kita musyawarahkan dulu dengan berbagai lembaga desa yang ada. Jadi di desa itu ada BPD, ada lembaga pemasyarakatan desa LPMD, bahkan itu sampai apa yang akan kita lakukan itu harus dipahami oleh lembaga desa yang terendah, yaitu RT dan RW. Kalau sudah itu nanti akan terimplementasi kepada seluruh masyarakat yang ada. Gitu. Baik, jadi suara rakyat tidak tertinggal ya Bapak. Sangat tidak tertinggal ketika itu, ya itu. Terus pada masa itu atau pada masa sekarang, bagaimana kondisi sosial masyarakat setempat? Apakah masyarakatnya itu fleksibel, terus mudah mudah didorong atau bagaimana? Dan adapun ketika ada masalah itu, bagaimana cara Bapak mengatasi permasalahan atau problem solving yang diberikan? Ya, kalau sekarang kita nggak bisa menilai, tapi ketika saya di pemerintahan dulu, alhamdulillah semuanya bisa kondusif, berjalan dengan baik. Segala permasalahan selalu saya selesaikan dengan berbagai pertimbangan, musyawarah dengan para senior yang saya anggap tokoh-tokoh yang saya anggap senior, saya anggap lebih punya pengalaman dan sebagainya, itu selalu saya lakukan, sehingga alhamdulillah kondusif, kita punya program selalu disambut dengan baik oleh masyarakat, dan bahkan itu tadi implementasi Pancasila khususnya dalam sila keempat. Jadi semuanya kita bermusyawarah, kita lakukan, kita kerjakan bersama-sama. Itu memang sudah ketika itu ya sudah menjiwa dan mendarah daging. Begitu. Begitu. Baik, berarti kondisi masyarakat setempat itu insya Allah baik dan cukup harmonis ya Bapak. Lanjut. Sekali. Dari Bapak pribadi, apa sih yang paling penting untuk, ya sebenarnya topiknya tetap, apakah yang paling penting untuk apa strategi gitu untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila ini agar nilai ini tetap terjaga dan pastinya membuahkan hasil yang baik dan maksimal untuk mendapatkan ketentraman dan sebagainya. Kayak strategi yang paling menurut Bapak untuk menjaga nilai-nilai Pancasila ini di era sekarang gitu. Strateginya sederhana. Jadi yang mungkin sekarang sering dipunya strategi menyelesaikan masalah dan sebagainya juga sekali musyawarah untuk mufakat itu yang penting sih. Musyawarah? Kalau sudah begitu musyawarah untuk mencapai mufakat itu sebetulnya kuncinya menyelesaikan berbagai masalah itu hanya itu. Kalau kita punya masalah baik dengan teman kerja, dengan masyarakat dan sebagainya, tanpa kita memperhitungkan dan memperhatikan musyawarah, saya yakin tidak akan terjadi penyelesaian dengan cara yang sebaik-baiknya. Jadi ketika itu jelas saya selalu musyawarah untuk mencapai mufakat itu selalu saya utamakan. Alhamdulillah dengan kunci itu ya kita semuanya bisa berjalan dengan lancar dan baik tanpa ada halangan yang cukup berat. Dan membuahkan hasil yang memuaskan ya Bapak. Oke, selalu ya. Jadi komunikasi terus musyawarah itu sangat penting dalam faktor untuk mendorong ini. Oke. Sangat penting sekali.
terakhir dari Bapak pribadi, apakah ada prinsip ya yang selalu Bapak pegang semasa mengemban amanah yang menciptakan sirkulasi atau dinamika yang baik ya, atau bisa sharing juga kesannya, suka duka maupun kesan pesan yang bisa kita dapatkan untuk semua orang dan saya pribadi. Prinsipnya yang penting, sehebat apapun kita jangan pernah menganggap orang lain itu kecil berada di bawah kita. Karena semua manusia tercipta oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mesti punya kelebihan dan kekurangan. Sehingga ketika itu saya selalu, kalau A punya kelebihan, B punya kekurangan, ini kita padukan, kita selaratkan sehingga akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat hebat untuk membangun, ketika itu membangun pemerintah desa, sehingga ya Anda bisa melihat sendiri wujud dari hasil-hasil kita berkreativitas, kita berinisiatif, dan kita bermimpi sehingga menjadi kenyataan seperti yang ketika itu saya harus sudah selesai menjalankan tugas sesuai dengan waktu yang diberikan pada saya. Begitu Mbak Aluki. Ya. Baik Bapak, terima kasih banyak. Mungkin sudah cukup untuk pertanyaannya. Alhamdulillah Bapak, terima kasih sekali untuk wawancara kali ini karena sudah memberikan banyak informasi dan wawasan yang mungkin penting dan bisa kita ambil manfaatnya. Ya sudah ya, sekian dari saya. Semoga dengan ini bisa membawa manfaat bagi banyak orang dan khususnya bagi Bapak pribadi. Semoga apa yang telah diamalkan menjadi pahala dan manfaat yang kebaikannya terus-menerus mengalir. Ya, amin. Jadi terakhir saya berpesan bahwa pada sampean bagaimana keadaannya, kita jangan mudah puas dengan hasil yang kita capai. Jadi bukan berarti kita istilahnya jumawa, tidak, cuman orang yang punya cita-cita yang mudah puas dengan apa yang kita hasilkan itu sebetulnya kurang baik, karena akhirnya kita tidak punya semangat untuk menjadi lebih baik. Tapi hasil yang kita perlu harus berusaha untuk lebih baik dari hasil yang kita dapatkan. Itu lebih. Nah, baik teman-teman semua. Jadi itulah tadi wawancara saya dengan beliau Bapak Edi Subiantoro selaku narasumber saya, di mana dari wawancara kali ini dapat kita simpulkan bersama bahwa di Desa Selorjo tersebut semasa kepemimpinan Bapak Edi tersebut sudah sangat dipastikan sudah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di dalam menjalankan pemerintahannya. Dan dari apa yang disampaikan Bapak tadi adalah bahwa musyawarah dan komunikasi itu adalah suatu faktor penting dalam menjaga maupun menjadi tombak untuk implementasi, juga untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat tersebut. Menurut Bapak pribadi, bahwa komunikasi ataupun musyawarah yang dijalankan dengan baik dan kunci terpentingnya adalah musyawarah secara mufakat. Jadi dari kesimpulan saya ini, karena ini pemerintahan ya di tingkat desa, bisa disimpulkan bahwa memang setingkat pemerintahan itu memang kita harus mendengarkan suara rakyat dan mengutamakan musyawarah sebagai ajang, sebagai sarana untuk mengisi aspirasi dari rakyat-rakyat tersebut. Jadi menurut saya pribadi, di dalam kemajuannya Desa Selorjo ini memang sudah sangat insya Allah memberikan kontribusi terbaiknya dan juga mendapatkan kemajuan
karena sudah terbukti mendapatkan penghargaan dan sebagainya. Dan lagi yang penting adalah bahwa kita atau dari babak tersebut tadi, bahwa untuk salah satu cara untuk membangun juga adalah melihat bagaimana seseorang memanfaatkan kemampuan si A atau si B, dan juga tahu proporsi yang tepat untuk menempatkan program-program sesuai dengan sasarannya tersebut, dengan menghidupkan sebuah lembaga-lembaga yang sudah ada di Desa Silorejo, yang sudah ada di wilayah itu, yang sudah ada di instansi tersebut. Pastinya ada terdiri dari berbagai macam lembaga-lembaga yang sangat mendukung dan membantu desa tersebut, seperti LPMD, BPD, dan pastinya juga tokoh-tokoh masyarakat setempat. Oke teman-teman sekalian, cukup sekian dari saya. Semoga apa yang dari tadi kita dapatkan, semoga apa yang kita ditonton ini bisa menjadi satu ilmu yang bermanfaat tentunya bagi kita semua. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan di hati, secara lahir dan batin saya minta maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.